Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani alamatu ahlus sunnati wal jamaah. Ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala man kana yu'minu billahi wa man kana 'ala sunnati wal jamaah kataballahu ta'ala lahu bi kulli khutbatin yakhtuha asyru hasanatin wa rufi'a lahu asyru darajatin. Faqila lahu ya Rasulullah, mata yu'lamu ar-rajulu annahu min ahli sunnah wal jamaah? Qala idza wujida fi nafsihi asyratu asya'a fahuwa ala ahli sunnah wal jamaah. Ayusalli as-salawatil khamsi bil jamaah wala yadhkuru ahadan minas sahabati bisu'in wa munqasatin wala yakhruju ala sultani bis-sayfi wala yashukku fi imanihi wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wala yujadilu fi dinillahi ta'ala wala yukaffiru ahadan min ahli al-qiblah wala yad'u as-salati ala man mata min ahli al-qiblah wa yarul mashu 'alal khuffaini jaizan fis safari wal hadari wa yusalli khalfa kulli birrin wa fajirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah cerah ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis thalabul ilmi, yang mana sudah 1 bulan lebih libur, 2 bulan. Kemarin sempat mulai 3 hari libur lagi, akan libur. Dan semoga perjumpaan kita ini, permulaan kita ngaji ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kita duduk di majlis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan kepada kita beserta keluarga kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kenikmatan-kenikmatan lain yang mana untuk sarana menopang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga diangkat dari segala permasalahan-permasalahan, kesusahan-kesusahan dengan berkah duduk di majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salawat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita sebagai umatnya Rasulullah, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu atau sehabis Syawal kemarin, kita sudah mengkaji
yaitu pelajaran yang kedua, yaitu ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah mengkaji sampai 5 perkara, yaitu salah satu atau jumlah ciri-ciri orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 10. Jadi ketika orang tersebut dalam dirinya tidak terdapat 10 perkara itu, berarti orang tersebut tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikarenakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yaitu suatu golongan yang mana disabdakan oleh Rasulullah yang akan masuk surga nanti, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang iman kepada Allah dan dia mengikuti perilaku Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah akan mencatat baginya setiap langkahnya, yaitu 10 kebaikan. Bukan hanya itu, wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan akan diangkat derajatnya di sisi Allah 10 derajat setiap langkahnya. Kemudian para sahabat bertanya, faqila lahu ya Rasulullah, mata yu'lamur rajulu annahu min ahli sunnah wal jamaah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kapan seseorang tersebut bisa diketahui kalau dia termasuk ahli sunnah wal jamaah? Maka Rasulullah menjawab, qala idza wujida fi nafsihi asyratu asya'a, ketika pada diri orang tersebut terdapat 10 perkara, fahuwa ala ahli sunnah wal jamaah, maka orang tersebut dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Nah, 10 perkara tersebut ialah yang pertama, ayyusalliya sholawatil khamsi bil jamaah. Ciri-ciri orang ahlu sunnah wal jamaah yang pertama ialah mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi orang itu tidak pernah sholat berjamaah, boro-boro sholat berjamaah, sholat 5 waktu saja bolong-bolong, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan sholatnya seminggu sekali, atau mungkin 1 tahun sekali, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ciri yang pertama, ayyusalliyas sholawatil khamsi bil jamaah, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah wala yadhkuru ahadan minas sahabati bisu'in wa munqasatin, dan tidak berani menyebut salah satu dari sahabat, yaitu dengan sesuatu yang jelek atau menacatnya atau menghinanya, terutama khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena sebagian kelompok ini ada yang menacat, ada yang mencela para sahabat. Dan kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah
tidak boleh kita mencela sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencela, seharusnya yang jadi khulafaur rasyidin setelah Rasulullah itu tidak Abu Bakar. Yang pantas itu Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman itu adalah menantu Rasulullah. Contoh. Nah, seperti itu tidak boleh mencela salah satu dari sahabatnya Rasulullah. Nah, ketika ada kelompok mencela-cela sahabatnya Rasulullah, berarti orang tersebut tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Wala yakhruju, dan yang ketiga ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga ialah wala yakhruju ala sultani bisayfi, dan tidak berontak kepada pemimpin yang sah, pemimpin yang dipilih oleh mayoritas masyarakat, tidak berontak bisayfi dengan senjata. Makanya sekarang ini Islam itu dihancurkan dari dalam tubuh Islam sendiri. Dikarenakan Islam itu diserang kanan kiri atas bawah depan belakang dari luar, tidak apa-apa. Nah, orang-orang yang membenci Islam ini, mereka membuat strategi bagaimana caranya Islam ini hancur, yaitu dengan cara mereka masuk ke dalam Islam itu terus memporak-porandakan Islam tersebut. Makanya ada yang namanya gerakan Islam, tapi dia memberontak negaranya. Nah, ini termasuk ciri-ciri tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berani mengangkat senjata, berontak melawan penguasa, melawan pemerintahan yang sah. Nah, ketika orang tersebut berani memberontak, berarti dia tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ciri yang ketiga. Makanya salah satu yang ditanamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ada yang bilang itu bukan produknya Islam, itu bukan ajaran Rasulullah. Salah. Ketika Rasulullah beliau hijrah ke Madinah, beliau selalu melihat kota Makkah, beliau selalu memohon kepada Allah, yang mana beliau sangat rindu kota kelahirannya Rasulullah. Nah, menurut para ulama salafus saleh, bahwasanya cinta tanah air ini termasuk sebagian dari iman. Makanya tidak boleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberontak pemimpinnya dengan senjata, entah senjata kah, demo kah, apa. Itu bukan ajaran Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah wala yasyukku fi imanihi, dan dia tidak ragu-ragu dengan imannya. Janjane Allah itu ada kah tidak ya? Nah, Allah kok ora ketok. Allah itu piye sih? Sebelum Allah terus ada kah tidak? Nah, dia ragu dengan imannya. Kanjeng Nabi kok
istrinya pirang-pirang, piye? Nah, umatnya kok cuma dibatasi 4 tok? Enggak boleh. Tidak boleh meragukan keimanan kita. Apabila sampai ragu, maka kita bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yaitu yang kelima, ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah ialah iman kepada takdirnya Allah, baik itu takdir baik maupun jelek, itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menimpa kita itu sebuah kebaikan atau sebuah kejelekan, keadaan yang menyenangkan ataupun menyusahkan, itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ahlu sunnah wal jamaah, qadha atau qadar, takdir baik maupun jelek, itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian kelompok, sebagian firqah itu meyakini bahwasannya keberuntungan itu hanya dari manusia tersebut. Sering kita dengar, tadi itu kalau saya enggak ke ladang itu saya enggak dapat uang, contoh. Berarti seakan-akan dia mendapat uang itu dia karena ke ladang, bukan dari Allah. Terus seandainya nolong temannya, itu tadi kalau nggak saya tolong itu sudah mati. Wah, kok sakti men. Nah ini yang lebih parah lagi, dia meyakini bahwa yang menolong itu bukan Allah tetapi dia. Itu tadi kalau tidak saya tolong loh sudah mati. Dan memang kamu siapa? Kok menandingi Allah? Yang menyelamatkan itu Allah, lantaran kamu, maksudnya seperti itu. Bukan semata-mata kamu yang menyelamatkan. Makanya kalau bicara hati-hati. Jadi kita ini punya Allah yang mana qadha atau takdir baik dan buruk itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun alamat atau ciri yang keenam ialah wala yujadilu fi dinillahi ta'ala, dan tidak maduni, tidak berdebat di dalam agama Allah. Madoni apa? Madoni kenapa? Kenapa? Madoni itu dikandani malah madoni gitu. Apa? Ngengkel, melawan. Ya pada intinya dia tidak protes di dalam agamanya Allah. Allah ini apa? Sholat sehari semalam kok 5 kali. Wong agama yang lain saja cuman seminggu sekali katanya. Nabi-nabi terdahulu itu dalam 1 hari 1 malam itu sholatnya sekali.
kok kita ini 5 kali ya. Jadi memprotes tentang agamanya Allah. Nah ini ciri-ciri orang tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kita harus ikuti. Tidak boleh kita protes, bahkan ngengkel, madoni. Itu ciri yang ke-6. Adapun ciri yang ke-7 ialah wala yukafiru ahadan min ahlil kiblah, dan tidak mengkafir-kafirkan salah satu dari orang yang sujud kepada Allah atau orang yang sujud menghadap kiblat. Nah, jenengan sudah tahu sendiri. Sekarang itu ada kelompok yang gemar mengkafir-kafirkan saudaranya sesama muslim, dikarenakan tidak sama ajarannya dengan dia. Dia mengklaim bahwasanya dia ini adalah yang paling benar, dan justru orang yang merasa sok suci, orang yang merasa dirinya benar sendiri dan menganggap bahwasanya selain golongannya, selain jamaahnya adalah orang kafir, justru itu orang yang bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahlilan kafir, manakiban kafir, berjanjian kafir, sholawatan kafir. Padahal yang dikafirkan ini sama-sama bersujud menghadap kiblat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ada kelompok yang mengkafir-kafirkan seperti ini, berarti dia bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biarpun begitu, dia tetap mengklaim bahwasanya saya ini Ahlus Sunnah, padahal dia mengkafir-kafirkan saudaranya sendiri. Dikarenakan orang yang selain ciri-ciri yang dimaksudkan, yang disabdakan oleh Rasulullah ini mereka juga mengklaim bahwasannya dirinya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ketika orang tersebut terdapat atau dalam dirinya ada ciri-ciri 10 perkara ini, berarti dia benar-benar Ahlus Sunnah. Akan tetapi ketika dia mengaku-ngaku Ahlus Sunnah, saya ini Ahlus Sunnah, tetapi dia suka mengkafirkan saudaranya sesama muslim, berarti dia bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya nak ora podo aku rasa, kalau tidak ngikuti ajaranku berarti kafir. Nah, ini berarti dia tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang bersabda Rasulullah. Selanjutnya yang ke-8, wala yad'us sholati min ala man mata min ahlil qiblah, dan tidak meninggalkan atau tidak meninggalkan mensolati dari orang yang meninggal, dari orang yang menghadap kiblat. Ketika ada umat muslim yang meninggal, orang itu sholat menghadap kiblat, maka dia ikut mensolati. Karena ada sebagian orang, itu bukan aliran saya, nggak usah sholati. Kadang sesama alirannya dewi orang nyolati, melayat melangkit tebus dewi, cerita sana sini. Kelihatannya yang melayat duanya satu kampung, yang mensolati cuma satu sop saja. Naudzubillah summa naudzubillah min
Jadi kalau gedebus ngomong no rondo, ngomong no ladang, ngomong no sapi. Nah ini melayat sama transaksi. Melayat panggonane wong duka ninggal no transaksi sapi, transaksi ladang. Apa-apa. Dia layat ya ikut nyolati gitu. Jadi yang sama-sama satu golongan itu saja nggak ikut nyolati, apalagi golongan yang lain yang tidak sejalan dengan pola pikir kita. Jadi apabila orang tersebut masih mensolati kepada saudaranya yang telah meninggal, sesama muslim yang menghadap kiblat, maka orang tersebut termasuk ahlu sunnah. Yang kesembilan, wa yaral ha'alal khuffaini, dan berpendapat yaitu mengusap muzah jaizan, yaitu boleh fis safari wal hadari, baik dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan di rumah. Khufan ini muzah ini kata sepatu. Yang ada saya ngaji dulu, orang yang mangkat kaji, orang yang mangkat umroh. Waduh ini sing merangno ya urung, ada sing ngaji. Ya semoga dengan berkah tolakul ilmi kita tahu dan kita bisa berangkat haji umroh sebelum kita dipanggil oleh Allah meninggal. Amin ya robbal alamin. Amin ya kita tenanan. Amin ya Allah. Please deh ngarep tenanan. Muzah itu seperti kayak sepatu yang mana dia menutupi mata kaki. Nah ketika sholat itu boleh tidak dilepas, boleh tidak dilepas. Nah ketika wudhu cukup diusap saja. Muzah. Jadi siapa tahu nanti pas diberi kesempatan oleh Allah dapat kita pergi ziarah Makkah wa Madinah, haji maupun umrah, jadi kita tahu oh ini toh yang namanya muzah khufain. Nah ini orang ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasannya mengusap muzah ini boleh baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan di rumah. Jadi tidak cuma bepergian atau safar saja. Yang terakhir ialah wa yusolli khalfa kulli birrin wa fajirin, yaitu termasuk ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah ialah sholat di belakang imam yang maupun baik maupun jelek. Jadi nggak pilih-pilih, wah sing imami kae aku ora salat jamaah, wah sing imami iki cocok aku salat jamaah. Baik imamnya jelek maupun tidak, ketika sholat berjamaah insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pilih-pilih. Nah sing diimami itu saya enggak ikut jamaah, nah sing diimami ini saya jamaah. Jadi seperti itu. Nah itu tadi ciri-ciri yang disabdakan oleh Rasulullah, yang mana ketika orang tersebut terdapat 10 perkara dari ciri-ciri ahli sunnah, maka orang tersebut termasuk ahli sunnah wal jamaah. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin sallallahu subhanaka la nahsi sanan 'alaika kama tasrida 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'ulil wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqa bil haqqa ila siratal mustaqim sallallahu ala qadri mutanadin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan mutaqabbala warzuqna wasi'an barakan tayyiba. Allahumma ij'alna wa awlatana wa talabidana wa zawjatana jama'atina min ahli ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyaka min ahli syarri wa dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna jam'ana jam'atan marhuma wa tafraqana ba'daha ba'dan masuma. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajat akhira illa qadada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti. Biru itu pencet berhenti. Kalau tulisannya berhenti. Iya, tulisannya berhenti. Selesai kan?